Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama channel RTU. Nah, untuk pagi ini semoga teman-teman tetap diberi kesehatan dan kelancaran, karena kesehatan adalah rezeki yang tak terhingga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk pagi ini kita akan panen telur kembali. Intinya trik agar kita puas panen telur 2 tahunan. Untuk bebek telur saya ini udah mencapai dia 2 tahunan, jadi ada langkah angka khusus, ada trik-trik khusus. Nah, ini kita nanti kutip bersama-sama telur-telurnya, nanti berapa jumlahnya. Intinya jika kita lakukan trik ini, insya Allah dalam beternak bebek telur kita akan mengalami terus menerus, yaitu dalam jangka 2 tahunan lebih, hampir mendekati 3 tahun. Jadi untuk mengetahui perkembangannya, mari kita ikuti. Oke, salam jumpa lagi bersama channel RPU, channel pemersatu peternakan bebek telur pemula. Nah, untuk hari ini semoga teman-teman tetap diberi kesehatan dan kelancaran, karena kesehatan adalah rezeki yang tak terhingga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang harus dan patut kita syukuri. Nah, untuk hari ini kita tetap sharing seputar peternakan bebek telur. Intinya nggak bosan kita untuk sharing ataupun berbagi ilmu ataupun bertukar pengalaman dalam bidang peternakan bebek telur, karena dalam beternak bebek telur ini kita nggak bisa berdiri sendiri tanpa ada relasi ataupun rekan-rekan yang ahli untuk tempat sharing. Nah, kita akan bahas yaitu trik agar kita bisa memanen telur mencapai 2 tahunan lebih, hampir mendekati 3 tahun. Nah, untuk saat ini bebek telur saya ini udah mencapai 2 tahunan lebih, ya kisaran dia tahun 2021 masuk. Jadi intinya ini sekarang udah tahun 2023. Jadi saya akan bahas yaitu trik-trik khusus untuk bisa mencapai hasil yang memuaskan. Kita bisa terus berproduksi telur hampir mencapai 2 tahunan lebih. Jadi kita sharing ya sambil memanen telur. Nah, hari ini kita akan memanen telur sambil kita curhat, yaitu trik agar kita puas untuk memanen telur mencapai 2 tahunan lebih. Jadi yang pertama, kita harus untuk beternak bebek telur harus tanamkan niat, istilahnya niat yang tulus dan ikhlas. Jadi dalam beternak bebek telur kita nggak boleh nggak ada niat kita beternak bebek telur. Intinya kita mengikuti pengaruh kawan, intinya kawan beternak kita ikut beternak, kita nggak boleh begitu. Jadi dalam beternak bebek telur harus hati nurani kita yang ingin memulai beternak bebek telur, karena pada dasarnya orang banyak beternak bebek telur ini ikut-ikutan, padahal dia tidak mengetahui seluk-beluk tentang peternakan bebek telur. Intinya sebelum kita memulai, ya alangkah bagusnya kita belajar dulu, melihat ataupun selalu sharing dengan teman-teman kita yang memulai peternakan bebek telur terlebih dahulu, agar kita mempunyai wawasan dari segi teori. Nanti kita bisa eksperimen, yaitu kisaran skala kecil dulu dengan mengikuti trik-trik pakan-pakan yang digunakan oleh teman-teman kita. Makanya dalam beternak bebek telur itu kita nggak boleh beranggarkan modal. Intinya lah kita alangkah bagusnya ya kita mengantongi walaupun sedikit samping teori ilmu, yaitu dengan praktek walaupun dengan skala kecil, agar kita mengetahui keadaan bebek telur itu sendiri. Oke teman, jadi trik yang kedua yaitu kita harus berpikiran positif untuk menjalankan peternakan bebek telur. Intinya kita niatkan yaitu apa yang kita lakukan dengan jalan positif pasti hasilnya positif. Makanya banyak ternak bebek telur baru sebentar banyak mengeluh karena pengaruh pakan mahal, karena pengaruh banyak pengeluaran dari segi modal. Makanya intinya memang dalam beternak bebek telur ini perjuangan pertama harus kita jalankan. Makanya kita harus konsekuen dalam beternak bebek telur dengan cara yaitu intinya kita harus betul-betul mempunyai pikiran positif. Apapun rezeki yang diberikan dalam kita beternak bebek telur, kita harus mensyukuri, karena beternak bebek telur ini
banyak tergendala, banyak putus di tengah jalan karena pengaruh berpikiran negatif, nanti saya rugi, nanti saya tumpur. Intinya belum apa-apa udah berkata seperti itu bisa menyebabkan kita mental kita nggak kuat. Karena memang kalau semakin skala besar, bebek petelur itu membutuhkan biaya pakan yang tinggi. Tapi kita kan nanti menuju yang akan datang bisa mengutip hasil yang memuaskan, yaitu dengan cara panen telur. Intinya banyak, hampir 80% peternak bebek petelur itu yaitu mengeluh di tengah jalan. Nanti di saat bebek itu udah mulai produksi maksimal, tiba-tiba gantung pakan, tiba-tiba ganti pakan, itulah yang menyebabkan kerugian dalam ternak bebek telur. Yang jelas nanti dari nol lagi, sementara kita udah menyusun strategi untuk bebek itu bisa berproduksi dengan pengaturan kita sendiri, yaitu dengan cara kita memasukkan bebek telur baya dan kita membutuhkan pakan menuju produksi yang maksimal. Intinya itulah harus kita konsisten, harus mempunyai nilai hal-hal yang positif kita tanamkan dalam diri kita. Intinya itu inti utama ataupun kunci utama. Yang penting di hati tanamkanlah niat positif. Hal positif itu yang jelas nanti akan mendapatkan hasil yang positif. Oke teman, jadi yang ketiga yaitu kunci agar kita bisa memanen hasil sepuas-puasnya, itu bisa mencapai 2 tahunan untuk memproduksi telur bebek. Kita harus konsisten dari segi segala perawatan, dari segi teknik dalam beternak bebek telur. Jadi masalah konsisten itu dari segala hal, dari kebersihan kandang, dari pemberian pakan, dari intinya kita harus betul-betul rutin memberi nutrisi dari segi protein. Intinya konsisten itu sangat diutamakan dalam beternak bebek telur. Makanya dalam beternak bebek telur itu banyak tergendala para rekan-rekan, khususnya kita para pemula. Di saat pakan mahal kita lemah, terakhirnya kita nggak konsisten dari pakan awal, yaitu pakan yang berkualitas tadi kita berikan, tiba-tiba kita terpengaruh dari rekan-rekan yang lain, itu nanti kalian tumpur, nanti tekor. Nah gitulah, kita mental kita nggak kuat, ya konsisten lagi untuk memberi pakan yang pertama tadi. Jadi produksi telur itu akan merosot jauh karena posisi pakan kalau gonta-ganti. Intinya itu yang menyebabkan bebek itu tidak panjang untuk masa produksinya. Jadi untuk teman-teman, khususnya kita para pemula, yaitu rasa konsisten itulah harus kita tanamkan di hati kita. Anggap aja peternakan kita itu sebagai bagian dari keluarga kita. Seandainya kita nggak beri ini, pasti kejadiannya seperti ini. Intinya bebek petelur ini kalau memang betul kita konsisten untuk merawat, yang pasti menurut pengalaman saya yang seperti yang bebek petelur saya ini, ya udah dari tahun 2021 hingga tahun 2023 saat ini masih berproduksi. Intinya step by step, nanti kalau misalnya bebek itu udah mulai penurunan, kita harus ada seleksi lah pinomat. Misalnya dia tahun ini kita seleksi entah 10% bebek telur yang kira-kira, kadang bebek telur kan ada yang beda, ada yang rontok bulu total. Intinya kita seleksi, rajin seleksi. Oke teman, jadi itulah tiga kunci inti agar kita bisa puas memanen hasil telur. Karena dengan puasnya hasil panen telur, kita akan memperoleh keuntungan. Jadi intinya itu harus kita lakukan konsisten. Oke, jadi cukup sekian saja video kita kali ini, semoga bermanfaat. Intinya nanti banyak video-video terbaru intinya seputar peternak bebek telur masih bisa kita sharing-sharing, karena dalam beternak bebek telur ini kita nggak luput dari sharing, karena nggak bisa kita berdiri sendiri. Oke, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat teman-teman.